Misalkan gue ditanya MMA efektif di jalan atau enggak, gue bilang ya coba bertanya dari diri lo, dari hati kecil lo yang paling dalam, apakah apa yang gue pelajari ini sudah siap untuk dipakai di jalan. 95% pertarungan diawali dalam posisi berdiri, sehingga pemikiran gue adalah kalau kita bisa menyelesaikan dalam posisi berdiri, ngapain harus bawa ke bawah. Pelaku kejahatan di luar sana, mereka tidak peduli lu tuh bisa apa, lu belajar apa. Mau lu jago silat, mau lu jago karate, mau jago muay thai, mau jago krav maga, mau jago apapun, mereka nggak peduli. Karena pada saat mereka sudah memiliki niat jahat dan ingin melukai lu, mereka sangat tidak ragu untuk bisa melukai, bahkan membunuh lu di situ. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang yang sering jadi perdebatan di luar sana tentang apakah MMA atau combat sport bisa digunakan secara efektif di jalan, ya. Dan nggak hanya perdebatan di sosial media, tapi juga beberapa dari orang-orang yang pernah komen di kolom YouTube gue dan juga member-member gue pernah menanyakan hal yang sama, yang serupa. Nah, nanti akan gue bahas secara detail dan saksikan terus. Ngomongin sejarah MMA ya, atau mixed martial art, jadi seni bela diri mix atau campuran, dimana dikembangkan dan diperkenalkan oleh keluarga Gracie ya di tahun 90-an dengan nama Ultimate Fighting. Pada saat itu mereka menggelar sebuah pertandingan yang terbuka oleh jenis bela diri apapun, baik itu kungfu, karate, taekwondo, muay thai dan segala macamnya, untuk bisa bertanding dengan kategori berat yang bebas, tidak ada kategori kelas di situ, dan mereka tidak menggunakan MMA glove pada tahun itu ya, tahun-tahun itu nggak menggunakan protektor dan segala macam. Jadi benar-benar bisa dibilang pertarungan bebas dengan brutal kalau gue bisa bilang. Dan rata-rata semua kemenangannya dicapai oleh keluarga Gracie dengan kuncian di bawah. Pertandingan pun berlangsung secara singkat durasinya, dan di tahun 2000-an ke atas diambil alih oleh Dana White, dan dibuatlah aturan-aturan yang bersifat melindungi dari atlet itu sendiri, baik mulai dari MMA gloves dan adanya weight category atau kategori kelas-kelas berat-berat yang dipertandingkan di situ. Dan dikenallah UFC yang kita tahu sampai dengan sekarang ini. Dan tidak hanya di UFC, tapi juga banyak banget promotor-promotor di luar seperti Bellator, Strikeforce, ada One Championship juga. Di Indonesia juga kita pernah merasakan zaman kejayaan di tahun 2002-an lah, sampai 2004 kalau nggak salah. Ada TPI Fighting waktu itu, terus ada Duel di RCTI, dan sekarang kita juga punya One Pride MMA TV One. Jadi itu kurang lebih sejarah singkat dari MMA itu sendiri. Ya, selebihnya kalian bisa browsing di Google ya, seperti itu. Nah, jujur gue pribadi, gue penikmat MMA, gue suka dengan MMA. Beberapa partai-partai besar juga gue pasti ikuti, gue nonton di situ ya. Walaupun memang gue nggak fanatik banget gitu ya, karena gue merasa gue kurang interest lah ya. Gue lebih suka yang berbau dengan stand up fight gitu. Kalau untuk MMA ya sekedar ikut-ikutan aja. Gue pernah juga belajar beberapa sesi di kelas MMA gitu ya, di Indonesia maupun di luar. Tapi mungkin gue rasa gue kurang cocok di situ. Dan teman-teman gue juga, circle gue banyak orang MMA, pertandingan MMA pernah diadakan di Jakarta, di luar juga One Championship gue pernah nonton di Singapura, di Jakarta. Jadi ya gue penikmat MMA lah, dan gue melihat mereka merupakan professional fighter dengan fisik dan stamina yang luar biasa ya. Jadi ya so far gue suka karena masih berbau dengan dunia bela diri ya, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas apakah MMA ini bisa efektif di jalan atau enggak, ini gue akan jelaskan dulu ada 3 kategori yang sering kita dengar, yaitu martial art, ada combat sport,
ada self defense di situ. Jadi martial art itu seni bela diri. Cuman kita nggak perlu bahas ini dulu, ini nanti ya. Dan kita bahas sekarang fokus di dua ini. Jadi ada combat sport atau fighting sport ya. Dan ada juga self defense di sini. Nah, MMA sendiri, mixed martial art, menurut gua masuk di kategori yang combat sport ini atau olahraga pertarungan, kurang lebih semacam itu. Jadi self defense artinya bela diri. Jadi pure atau murni bela diri. Jadi satu combat sport, satu self defense ya. Jadi artinya beda kalau dijabarkan secara luas, itu memiliki perbandingan dan perbedaan yang sangat jauh sekali. Oke. Dan sudah gue rangkum di kertas ya, takutnya gue lupa, jadi enak kalau udah gue catat gitu, gampang jelasinnya. Jadi gue akan jelaskan dulu combat sport itu apa dan self defense itu apa. Jadi combat sport itu sendiri adalah olahraga pertarungan yang melibatkan dua atlet dan pemenang akan ditentukan dengan kemenangan KO, TKO, ya, submission ataupun kemenangan angka di situ. Itu kurang lebih penjelasan dari combat sport itu sendiri. Ya, ini bisa MMA, bisa kickboxing, bisa Muay Thai, bisa apapun yang seni bela diri yang bisa diolahragakan atau dikompetisikan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk self defense sendiri itu penjelasannya adalah sistem ya. Jadi sistem pertahanan diri dengan berbagai macam ancaman dan situasi dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa kita dari bahaya. Jadi tentu kita sepakat bahwa dua kategori ini memiliki penjelasan dan arti yang sangat berbeda. Jadi yang satu fokus untuk pertarungan dan mendapatkan sesuatu pastinya. Yang satu lagi fokus untuk menyelamatkan nyawa kita ya. Nah, untuk kriteria di combat sport dan juga self defense tentunya diikuti oleh cowok cewek dengan usia belasan ya, remaja sampai dewasa. Ya, kita sepakat dengan itu. Dan berikutnya untuk kondisi fisik dan stamina, gue lebih cenderung ke combat sport atau MMA atlet ya, atau MMA fighter, di mana mereka dikarenakan itu sebagai pekerjaan utama mereka sebagai atlet profesional, tentu mereka harus didukung dengan fisik dan stamina yang bagus dan yang pola latihan yang bisa dibilang baik ya, maksimal secara setiap hari, karena kapanpun ada pertandingan mereka harus siap untuk bisa tampil di situ. Jadi dibandingkan dengan self defense practitioner, gue lebih cenderung kalau MMA fighter atau MMA atlet jauh lebih siap secara fisiknya dibandingkan seorang self defense practitioner ya. Berikutnya kita bahas mengenai mental atau mindset ya, atau pola pikir di situ. Jadi kalau untuk combat sport atau MMA fighter misalkan, mereka memiliki pola pikir sebagai seorang atlet gitu ya. Jadi mereka disiapkan oleh pelatih, dilatih oleh pelatih mereka untuk menjadi atlet profesional gitu, dengan mindset sebagai atlet ya. Berbeda halnya dengan self defense practitioner yang mereka memiliki survival mindset atau pola pikir untuk bisa survive dari segala macam situasi, atau pola pikir untuk bisa menyelamatkan diri dari segala macam situasi bahaya. Jadi kembali lagi dua kategori ini memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas di dua kategori ini goalnya apa sih, tujuannya apa. Jadi kalau goalnya atau tujuannya di MMA atau combat sport ya, mereka yang pertama ingin meraih kemenangan dari setiap laga yang mereka ikuti ya. Mereka bisa mendapatkan sabuk di situ, medali, piala, piagam, trofi dan segala macamnya gitu. Yang berikutnya adalah tentu yang paling besar adalah uang di situ ya. Karena kita lihat pertandingan MMA di luar itu hadiahnya sangat fantastis sekali, dari puluhan, ratusan, bahkan sampai miliaran honor pertandingannya. Dan berikutnya mungkin popularitas gitu. Jadi mereka ingin dikenal sebagai atlet yang tidak terkalahkan ya di laga tersebut ya. Kita bisa lihat seperti ada Conor McGregor, ada Khabib di situ dan segala macamnya. Jadi untuk meraih popularitas. Sedangkan di sisi self defense practitioner sangat berbeda atau sangat berbalik ya dibandingkan MMA gitu, jadi atau combat sport. Jadi kalau self defense practitioner mereka memiliki tujuan gimana caranya gue
pulang dengan selamat sampai tujuan dan berkumpul dengan keluarga gue. Jadi di sini sepakat bahwa combat sport dan self defense mereka memiliki tujuan yang berbeda. Ya. Kita sekarang bahas lokasi. Ya, jadi kalau untuk MMA sendiri mereka berlatih di matras ya. Mereka bertanding pun harus ada matras di situ. Jadi bisa itu berupa ring atau cage, octagon, dan tentunya sudah didukung dengan matras yang bisa dibilang untuk meningkatkan segi keamanan pada saat bertanding gitu ya, khususnya untuk benturan atau kena bantingan dan segala macam. Nah, berbeda dengan self defense di mana untuk lokasinya dalam arti dia dimanapun, baik itu di jalan, di lapangan parkir, di ruang sempit seperti ATM, lift, mungkin di toilet umum dan segala macam, mereka harus siap. Nah, ini kembali lagi di dua kategori ini, combat sport atau MMA dan juga self defense, mereka memiliki lokasi yang berbeda. Yang satu di panggung, di cage, di ring ya, ditonton oleh banyak orang, sedangkan yang satu lagi dimanapun kita berada, kita harus siap. Ya, seperti itu. Nah, untuk materinya sendiri seperti apa? Materi dari combat sport, ya kita fokus ke MMA ya, dan juga self defense itu seperti apa. Kita bahas yang MMA dulu gitu. Kalau kita ngomong striking ya, striking segala macam bentuk gerakan yang bersifat menyerang, baik itu pukulan, tendangan, sikul, lutut dan segala macam. Entah itu diadopsi dari karate, taekwondo, muay thai, kickboxing, tinju dan segala macamnya. Gue lebih prefer bahwa seorang combat sport atau MMA fighter itu jauh lebih cakap atau jauh lebih jago untuk urusan striking. Yang berikutnya ada grappling di situ. Tentu gue kembali lagi lebih prefer seorang combat sport atau MMA fighter yang jelas lebih cakap dibandingkan self defense practitioner. Ya. Nah, untuk cage atau ring control tentu kembali lagi itu MMA fighter atau seorang combat sport di situ. Dan untuk sparring atau drill ya, dimana sparring tentu sebagai atlet harus ada sparring ya di combat sport. Dan untuk drillnya sendiri sebenarnya di self defense ada latihan drill, tapi mungkin agak sedikit berbeda dengan combat sport di situ. Terus hal-hal apa aja yang tidak dimiliki oleh atau materi yang tidak dimiliki oleh MMA fighter ya. Jadi yang pertama adalah verbal defense, di mana kita adu cakap, adu mulut dengan misalkan kayak gue diganggu sama orang nih ya, katakan gue cewek misalkan, gue diganggu sama orang, gue dicolek. Nah, sebelum gue melakukan aksi pukulan maupun tendangan, gue bisa memberikan nada ancaman dengan cara gue mungkin akan bilang stop, lu sekali lagi macam-macam gue laporin polisi tuh, atau gue akan teriak nih gitu loh. Jadi itu merupakan verbal defense, jadi melalui mulut kita ya. Itu yang dimiliki oleh MMA. Berikutnya avoid fighting, dimana kalau MMA memang tujuannya untuk bertarung dan mendapatkan piala dan segala macam, tapi kalau self defense practitioner sebisa mungkin dia menghindari yang namanya pertikaian atau pertarungan. Jadi kita bukan berlagak sebagai jagoan untuk bertarung. Buat apa kalau nggak dapat apa-apa gitu ya? Yang ada malah beresiko di diri kita sendiri gitu loh. Dan belum juga nanti akan resiko yang terjadi masalah hukum dan segala macamnya. Karena kita tinggal di Indonesia, tentu aja pasti ada hukum-hukum yang melarang ya, atau ada pasal-pasal yang melarang di situ. Berikutnya situational awareness. Jadi bagaimana cara kita waspada terhadap sekitar. Kita bisa menggambar di sekeliling kita apakah ada orang mencurigakan di situ dan segala macamnya. Itu yang tidak diajarkan di materi di MMA ya. Dan untuk weapon training jelas kita sepakat bahwa di MMA mereka tidak belajar yang namanya senjata sama sekali, baik itu blunt weapon, sharp weapon maupun firearm ya. Mau itu jadi senjata tumpul, tajam api, mereka tidak berlatih itu sama sekali. Kita harus sepakat itu dulu. Dan mereka juga tidak diajari bagaimana cara menggunakan maupun disarm atau melucuti senjata ya. Di MMA itu tidak ada. Untuk worst simulation atau worst case scenario di MMA juga nggak ada. Jadi dimana kalau di self defense training itu ada bagaimana kita membuat simulasi yang cukup buruk, misalkan kayak di dalam sebuah mobil
atau mungkin di dalam sebuah lift tiba-tiba kita diserang orang dan segala macam, itu simulasi latihannya hanya ada di self defense ya, bukan di MMA. Dan improvised weapon atau senjata improvisasi jelas di MMA tidak diajarkan, yang ada di self defense di situ. Dan multiple attackers ini juga sama, jadi penyerang lebih dari satu orang. Kita sepakat di MMA mereka 1 lawan 1, sedangkan tidak diajarkan 1 lawan 2, 1 lawan 3. Kita di jalan kita menghadapi hal seperti itu. Sekali lagi self defense lah yang berperan di sini. Itu kurang lebih materinya yang diajarkan oleh masing-masing kategori ya, antara combat sport, MMA ya, atau self defense. Berikutnya mengenai aturan dan etika gitu. Jadi kalau di combat sport mereka jelas lebih cenderung ke competition rules ya. Jadi aturan-aturan yang ada di kompetisi, misalkan tidak boleh menyerang ke arah mata, tidak boleh memukul ke arah kepala, tidak boleh menendang kemaluan, mematahkan jari dan segala macam tidak diperbolehkan ya. Jadi yang ada kalau misalnya sampai terjadi pelanggaran didiskualifikasi seperti itu. Jadi mereka masih mengikuti aturan yang memang sudah dibuat di pertandingan tersebut. Dan di situ ada wasitnya, dan mereka juga berlomba-lomba untuk mencari poin di situ, dan ada durasinya ya. Jadi bisa dibilang pertarungan yang cukup aman gitu kan. Mereka juga aman pada saat bertanding karena ada wasit yang mengawasi ya, seperti itu. Dan mereka juga menjunjung tinggi sportivitas ya. Di combat sport itu mereka sangat menjunjung tinggi sportivitas sekali ya. Berbeda dengan halnya self defense yang bertolak belakang dengan yang tadi. Jadi di self defense sendiri kita tidak kenal yang namanya aturan. Jadi dalam arti kita boleh melakukan apa saja, intinya bagaimana cara saya selamat ya, intinya gimana cara gua selamat gitu. Bahkan nggak harus tangan kosong, kita juga bisa menggunakan senjata atau improvised weapon yang ada di sekitar kita. Ada kursi, asbak, botol, bolpen dan segala macamnya. Dan no mercy, tanpa ampun, karena ini bersifat nyawa. Tentu kita tidak berlomba untuk mencari poin di situ, tapi bagaimana cara kita bisa melakukan rasa sakit yang luar biasa ke pelaku ya, dengan melakukan serangan di situ sampai benar-benar dia ampun, baru kita bisa menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Jadi dua kategori ini memiliki aturan atau etik yang sangat bertolak belakang sekali. Kesimpulannya adalah, jadi kalau kita lihat MMA fighter ya, mereka sudah melakukan persiapan yang cukup matang dalam setiap melakukan latihan sebelum pertandingan gitu. Dan mereka juga sudah tahu mereka akan menghadapi siapa, mereka juga sudah tahu dengan kemampuan lawan mereka lebih seperti apa, karena jelas ada aturan yang sudah membuat fighter-fighter ini melakukan ini ya, teknik-teknik yang mana diperbolehkan, mana yang tidak. Berbeda dengan halnya kalau kita ngomong self defense. Jadi lu nggak pernah tahu lawan lu siapa, dan lu nggak pernah tahu lu akan diserang lebih dari satu orang, bisa jadi atau kemungkinan. Dan lu juga nggak mungkin bisa memprediksi bahwa ini gue bertarung atau gue menghadapi seseorang ini akan posisi berdiri kah, apa gue duduk, atau gue di dalam kendaraan, atau di atas kendaraan, atau posisi gue di bawah gitu. Banyak orang yang meyakini, apalagi di lingkungan MMA dan juga BJJ, bahwa 95% mereka mengatakan bahwa pertarungan apapun di jalan akan berakhir di bawah. Tapi satu yang harus kalian tahu juga, bahwa 95% pertarungan diawali dalam posisi berdiri. Sehingga pemikiran gue adalah, kalau kita bisa menyelesaikan dalam posisi berdiri, ngapain harus bawa ke bawah? Karena pertanyaannya adalah, pada saat lu fokus dengan satu orang di bawah, kalau misalkan ternyata ada orang lain temennya dia membantu, atau lu akan menghadapi lebih dari satu orang, tentu akan sangat kesusahan sekali kalau lu posisi di bawah gitu ya. Jadi ini yang membuat dalam arti MMA kalau gue bilang sangat berbeda kebutuhannya untuk dipakai di jalan. Gue tidak bilang MMA tidak efektif, gue nggak bilang seperti itu. Tapi gue bilang bahwa kebutuhannya beda, yang dilatih beda. Sesuai seperti tadi yang gue singgung di awal, dari mulai mindset mereka, materi yang mereka siapkan, yang mereka latih, dengan self defense practitioner itu totally different, sangat-sangat berbeda sekali.
Kebalikannya pun sama, misalkan self defense practitioner mereka diadu dengan MMA fighter dengan mengikuti aturan MMA, ya jelas pasti MMA fighter yang lebih dominan gitu. Tapi kalau misalkan seorang MMA fighter di jalan, selama dia menghadapi orang, mungkin 1-2 orang dengan tangan kosong, gue yakin mungkin MMA fighter bisa lebih dominan gitu. Tapi kalau misalkan pada saat dia melakukan pukulan, tendangan dan segala macam, tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang mengeluarkan pisau dari pocket, dari knife, dari kantongnya dia, mungkin MMA fighter akan kebingungan di situ karena mereka tidak terlatih untuk menghadapi ancaman seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan gue ditanya MMA efektif di jalan atau enggak, gue bilang ya depends situation. Jawabannya adalah tergantung situasi, tergantung MMA fighternya siapa, tergantung situasi seperti apa. Karena ada fakta atau bukti bahwa kejadian di Brasil beberapa tahun lalu, kalau nggak salah pernah dibahas di beberapa berita, ya, ada 2 MMA fighter yang cukup punya nama dengan prestasi yang cukup baik. Mereka ada pertikaian dengan 2-3 orang di pom bensin dengan orang yang tidak terlatih sama sekali, dan mereka kalah karena yang satu bawa semacam tongkat di situ, dan mereka diinjek-injek dan segala macam sampai yang satu koma gitu. Padahal mereka terlatih, padahal mereka juara di setiap laga mereka percaya diri. Dan ini yang perlu orang tahu, bahwa tidak semua apa yang kalian siapkan di tempat latihan itu bisa dipakai di konteks nyata. Karena banyak orang yang masih belum mengerti bahwa kalau misalkan kita bisa, misalnya kita mengikuti sebuah seni bela diri atau kita belajar combat sport ya sebagai atlet ya, oh udah pasti bakal jago di jalan. Oh enggak, gue kasih tahu bahwa di jalan tuh jauh lebih buruk dibandingkan lu sebagai atlet atau sebagai seniman bela diri ya. Dan pada dasarnya kalau lu mengerti sedikit bahwa kita terlahir sudah memiliki insting untuk membela diri jikalau kita terancam atau kita merasa dalam posisi tidak nyaman. Sebagai contoh ya, lu pada saat masih bayi ya, tiba-tiba lu ditarik pipi lu atau digoda-godain mungkin sama saudara atau orang tua lu. Lu berusaha melawan dengan cara apa? Dengan cara menangis ya. Itu insting dari lahir kita sudah bawa. Lu misalkan dipegang sama orang yang lu nggak kenal misalkan, lu bisa otomatis pasti refleks lu berusaha untuk melawan, menarik, berlari, berteriak dan segala macam. Itu insting. Kembali lagi itu sudah dibawa dari kita lahir ya. Cuman sekarang bagaimana cara kita melawan dengan teknik gitu loh. Jadi yaitu, jadi kesimpulannya adalah yang jelas bahwa MMA is MMA, self defense situation is a self defense situation. Jadi sangat berbeda, tidak mungkin sama, dan hasilnya pun juga bukan menjadi tolak ukur bahwa oh dia punya nama, dia terkenal, bolak-balik tanding, menang di atas ring dalam cage. Jangan lupa mereka tanding ada aturan semua. Mereka tanding pakai MMA gloves, pakai boxing gloves. Sedangkan di jalan mereka dengan tangan kosong, nggak mungkin kemana-mana pakai hand guard dengan boxing glove ya, atau MMA glove kan nggak mungkin. Dan satu pesan gue adalah pelaku kejahatan di luar sana, mereka tidak peduli lu tuh bisa apa, lu belajar apa. Mau lu jago silat, mau lu jago karate, mau jago muay thai, mau jago krav maga, mau jago apapun, mereka nggak peduli. Karena pada saat mereka sudah memiliki niat jahat dan ingin melukai lu, mereka sangat tidak ragu untuk bisa melukai, bahkan membunuh lu di situ. Ya. Tentu nggak pakai tangan kosong, pakai senjata pastinya. Minimal pakai pisau. Apakah lu siap? Jadi semoga video ini bermanfaat dengan penjelasan-penjelasan gua tadi, dan tentunya no hard feeling, jangan baperan, karena ya fakta yang terjadi di luar seperti itu, yang terjadi di jalan seperti itu, yang terjadi di lapangan seperti itu. Mungkin ada yang selamat dalam situasi berbahaya, ya kita puji syukur, alhamdulillah. Ya kan? Tapi rata-rata banyak sekali kejadian. Lu bisa cek browsing di Google, di YouTube, lu bisa lihat banyak banget seniman bela diri, praktisi bela diri, atau atlet bela diri itu kerap kali sering terjadi
kasus-kasus semacam ini ya, kekerasan, kejahatan dan segala macam. Bahkan beberapa waktu lalu kejadian ada atlet Olimpiade Taekwondo dari, gue lupa dari mana, itu mukanya lebam semua karena ada pertikaian di bar kalau nggak salah. Jadi ya kembali lagi, coba bertanya dari diri lo, dari hati kecil lo yang paling dalam, apakah apa yang gue pelajari ini sudah siap untuk dipakai di jalan. Ya, gue nggak ngomong untuk menjadi seorang atlet juara, itu urusan kalian. Kalau kalian mau jadi atlet silakan, tapi jangan lupa bahwa apapun yang kalian pelajari itu belum tentu bisa kepake di jalan. Even gue sekalipun, karena gue juga sampai sekarang masih belajar dan gue sebisa mungkin berusaha untuk berpikir secara terbuka. Jikalau misalkan ada orang yang ingin berbuat jahat kepada gue, kira-kira gue harus ngapain? Ya, dan thank you banget yang sudah nonton. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan tunggu episode berikutnya ya.